Lagu yang sedang kalian dengar ini merupakan singgungan untuk 3 bintang yang dipakai oleh semua bangsa robot dari Megatopia. Tahukah kalian, 3 bintang inilah penyebab utama bangsa robot turun ke bumi, dan 3 bintang ini jugalah yang membuat bangsa robot hilang dari sejarah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas fungsi sebenarnya dari setiap warna bintang yang ada di dalam tubuh robot Megatopia, sekaligus menjelaskan kenapa di bagian klimaks film diceritakan kalau mereka lenyap dari dunia. So, jadi tanpa berbesa-besa basa-basi sehingga sungut bebesa besabia, mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini aku mau klarifikasi dulu kalau penjelasan dalam video ini semuanya berdasarkan cerita yang ada di dalam filmnya. Jadi kalau kalian nanti dengar sesuatu cerita yang gak logis seperti ada manusia dari planet lain, salahin aja autornya ya, jangan salahin aku. Oke, jadi ceritanya begini. Jauh sebelum ada kehidupan manusia di bumi, ada manusia yang sudah hidup di galaksi lain dengan kecerdasan melampaui manusia sekarang ini. Tuh kan udah aku bilang, ada alien di luar nalar cuy. Jika saat ini kita membutuhkan ratusan manusia pintar buat bikin satu robot canggih, nah aku hanya perlu kamu buat bikin manusia terimut sedunia ini. Oke, serius. Jika saat ini kita membutuhkan ratusan manusia pintar buat bisa bikin satu robot canggih, di galaksi itu cukup dengan satu manusia saja. Ia sudah mampu bikin robot sendiri, mulai dari perancangan perangkat keras sampai ke perangkat lunaknya. Tapi sebelum dia bikin robot tersebut, dia awalnya tinggal bersama manusia lain, sama seperti kita. Hanya saja dia melihat kalau manusia di sekitarnya itu susah diatur, egois, dan serakah, yang akhirnya membuat mereka saling membunuh hanya untuk memenuhi keinginan mereka masing-masing. Oleh sebab itulah dia akhirnya memutuskan buat pergi keluar angkasa dan tinggal di suatu planet yang tidak pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Ia berencana untuk membuat sebuah peradaban baru, sebuah masyarakat yang sempurna tanpa konflik, tanpa keserakahan, dan tanpa peperangan. Namun dia sadar bahwa untuk mencapainya, dia tidak bisa mengandalkan manusia, karena manusia terlalu emosional dan terlalu sulit untuk dikendalikan. Itulah mengapa dia hanya pergi seorang diri tanpa ada kekasih yang menemaninya, karena takutnya jika bawa pasangan, ia malah sibuk bikin anak dan akhirnya malah dikuasai lagi oleh manusia. Oleh sebab itu, ia mulai merancang sesuatu yang lebih baik daripada manusia, yaitu robot. Dengan robot, dia bisa menanamkan program apapun yang dia inginkan, mau baik atau jahat, ya terserah dia. Lalu diperkenalkanlah kita kepada 3 inti bintang dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, warna biru, dan warna hijau. Warna merah itu melambangkan cinta, warna biru itu melambangkan keinginan, sementara warna hijau itu melambangkan kasih sayang dan kebaikan. Berkat ketiga bintang ini, terciptalah sepasang robot canggih yang diberi nama Amuto untuk robot yang berwarna biru dan Imuto untuk robot yang berwarna merah muda. Setelah sepasang robot tersebut sudah jadi, sang pencipta berwasiat kepada mereka berdua agar mereka membangun sebuah kerajaan yang sedikitnya mirip dengan kerajaan surga. Kalian berdua nanti bikin robot baru ya, jangan lupa kasih nama juga buat mereka, biar mereka bisa saling mengenal. Gitu katanya. Setelah dia meninggal, Amuto dan Imuto pun menjalankan wasiat dari penciptanya dan menghabiskan waktu mereka buat menghasilkan keturunan. Tentunya dengan cara seperti yang dilakukan pencipta mereka terhadap mereka, bukan seperti cara bapakmu. Singkat cerita, dengan banyaknya robot baru yang tercipta, terbentuklah sebuah kerajaan besar yang hanya dihuni oleh bangsa robot. Namun semakin banyak robot baru yang tercipta, hal itu malah memicu sebuah problematik baru, di mana bangsa robot yang lahir dari keturunan raja akan kemungkinan menjadi raja atau setidaknya jadi pejabat, sementara robot biasa akan selamanya menjadi budak bagi raja mereka. Akibatnya, naluri bangsa robot yang tadinya dipenuhi kebaikan dan kasih sayang yang direpresentasikan sebagai bintang berwarna hijau perlahan memudar. Hingga pada puncaknya bintang itu berubah warna menjadi kuning yang melambangkan keserakahan dan naluri untuk bersaing. Perubahan ini tidak pernah diprediksi oleh si penciptanya, bahkan ia sendiri kaget waktu dikasih tahu oleh Shizuka dari masa depan bahwa bangsa robot telah bertindak sesuka hati mereka, yang mana hal ini berarti ada kesalahan dalam program yang ia buat di bagian bintang berwarna hijaunya. Naluri persaingan dan keserakahan yang kian menguasai para robot membuat mereka tidak jauh berbeda dengan manusia.
Mereka haus akan kekayaan dan kekuasaan, mereka punya keinginan untuk mengendalikan robot lain agar egonya terpenuhi. Di antara robot yang berstatus budak, terdapat seorang robot petarung yang diberi nama Judo, atau Nobita memanggilnya dengan nama Pipo. Sejak pertama kali diciptakan, ia memiliki bakat bernyanyi. Namun nyanyian merupakan satu hal yang sangat dilarang bagi seorang robot yang berstatus budak, karena nyanyian dianggap sebagai representasi dari sebuah kebebasan. Namun suatu ketika, Judo akhirnya ketahuan sedang bernyanyi di depan robot budak lain, sehingga ia harus mendapat hukuman dari para bangsawan dan ia dibuang layaknya robot sampah. Namun, kemudian salah seorang robot dari kelas bangsawan dengan sukarela memberikan satu inti bintangnya yang berwarna kuning kepada Judo yang membuatnya kembali tersadar. Akan tetapi ketulusan hati dan kebaikannya itu malah membuat perubahan pada bintangnya yang semula berwarna kuning berubah kembali ke warna asalnya, yaitu hijau. Di mana hijau sudah kita bahas tadi, dia melambangkan kasih sayang dan kebaikan. Dan menurutku inilah yang membuat Judo dalam sepanjang film diceritakan menjadi robot yang gak tegaan kepada manusia, terutama Nobita. Dia jugalah yang ditampilkan berusaha menyadarkan Lilulu untuk tidak melanjutkan rencananya, karena dari lubuk hatinya, Judo sudah berubah menjadi robot penyayang dan dipenuhi kebaikan. Walaupun kelihatan masih ragu-ragu dan agak malu-malu gitu. Tapi bagaimana dengan Lilulu yang kehilangan satu bintangnya? Lilulu sendiri tetap menjadi robot yang arogan seperti robot yang lain. Ia berani melukai manusia karena ia tidak punya satu bintang hijau di tubuhnya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Peradaban terus berlanjut sampai pada akhirnya para robot yang berstatus budak mempersatukan kekuatan mereka untuk merevolusi sejarah. Sejak saat itu, mereka sepakat untuk tidak menjadikan robot sebagai budak lagi bagi robot yang lain. Dan sebagai gantinya, manusialah yang akan menggantikan peran seorang budak. Nah, mulai dari sanalah bangsa robot bersatu dan mulai menginvasi planet bumi. Pertama, mereka mengirimkan senjata utama mereka, yaitu Lilulu, untuk mempersiapkan pangkalan robotnya, karena hanya dia yang sengaja dirancang sedemikian rupa supaya mirip dengan manusia agar ia bisa memasuki planet bumi tanpa dicurigai. Singkat cerita, Lilulu berhasil menyiapkan pangkalan robotnya di dunia cermin, akan tetapi sikapnya mulai berubah berkat kebaikan yang ditunjukkan oleh Nobita dan kawan-kawan kepadanya, termasuk Pipo yang berkali-kali membujuk dia untuk menghentikan rencananya. Setelah ia mengkhianati bangsanya sendiri, Lilulu pun mulai sadar dan menyesal karena telah berupaya memperbudak manusia. Ia berharap agar bangsa robot dapat hidup berdampingan dengan manusia, sebagaimana dirinya bisa berteman dengan Shizuka dan yang lainnya. Shizuka kemudian membawa Lilulu ke masa di mana Amuto dan Imuto pertama kali diciptakan untuk memberitahu Tuhan Lilulu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun ketika Tuhannya Lilulu berusaha memperbaiki programnya, nyawa dia keburu dicabut oleh malaikat Ijroil sehingga Lilulu terpaksa harus menggantikan posisinya. Ia kemudian menggunakan seluruh bintang yang dimilikinya termasuk bintang hijau pemberian Shizuka untuk mengubah sejarah bangsa robot agar mampu memahami perasaan orang lain.